sebelum kita memulai pembelajaran dan kedepannya selama kalian belajar dengan Bapak, kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Yaitu hal yang kita sepakati bersama dalam pembelajaran, ya. Jadi kalian harus sepakat dulu ketika belajar supaya kalian belajarnya itu nyaman, tenang, tidak diganggu teman, ya. Jadi keyakinan kelas yang kita buat untuk kenyamanan kita dalam belajar. Jika belajar itu nyaman, menyenangkan, ya, belajar itu. Nah, untuk supaya kita tertib di kelas, kita buat hari ini keyakinan kelas. Kalian buat tiap kelompok, silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat keyakinan kelas. Nanti setelah beres, kalian presentasi satu kelompok seorang ke depan. Yang pegang itu nanti kartunya seorang pegang, yang seorang membacakan. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Go. Ready? Go. Ya, oke? Ya. Diskusi keyakinan kelas. Contoh, misalkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kami inginkan di kelas ingin seperti apa? Misalkan di kelas itu misalkan tertib, datang tepat waktu, mengerjakan PR dan sebagainya. Silakan kalian kesepakatan. Misalkan ketika belajar mau pergi ke belakang ke toilet, silakan, ya, dan lain sebagainya. Silakan buat kesepakatan kelas oleh kalian semua. Kalian sudah beres? Sudah. Alhamdulillah kalian sudah beres. Sekarang sesuai tadi arahan Bapak, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan keyakinan kelas yang dibuat di kelompoknya. Nanti akan menjadi satu kesatuan untuk kesepakatan kelas. Silakan kelompok 1. Are you ready? Ready. Ready? Go. Silakan. Yang pegang satu orang, yang bacakan satu orang ke depan. Sekarang kelompok 2. Are you ready? Silakan kelompok 2 ke depan. Nanti setelah semuanya tampil, kita lihat ada yang sama atau tidak, ya. Di ke depan kan sudah terlihat. Silakan. Kelompok 3, are you ready? Ready. Go. Silakan ke depan. Silakan dibacakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 akhir 4. Are you ready? Ready. Silakan. Nanti setelah ini kita lihat keyakinan kelasnya, ya. Di sini disiplin ada, berarti datang tepat waktu, disiplin sama disiplin, ya. Nomor 1 hampir semua sama, ya. Di sini ada toleransi, di sini ada toleransi, di sini ada toleransi, di sini ada tidak? Ada, ya. Toleransi ada, ya. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah ada, ya. Ini tata tertib sepatu dan tertib dalam belajar, berarti sama. Di sini berpakaian sesuai aturan, berarti tata tertib, ya. Kemudian tidak ini mau melaksanakan piket, tata tertib sama, bisa, ya. Piket kelas semua ada, jaga kebersihan, ya. Ini hampir sama semua, ya. Ini kalian yang dibuat keyakinan kelas oleh masing-masing kelompok hampir sama semuanya. Ini kita sepakati bersama, siap? Siap. Siap dilaksanakan? Siap. Ya, terima kasih. Silakan duduk dan beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Akan kembali lagi ke
ada acara penyokong dimensi budaya positif CGP tahun 2022. Namun yang akan disampaikan di SDP Cinanyang pada tanggal 12 November 2022. Pembukaannya boleh kita dengarkan dari sambutan perwakilan dari Kepala Sekolah SDPI kepada Bu Nina. Kami persilakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada dari guru dari SMP Cokroaminoto dan kepada guru-guru SDPI yang telah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini ilmu dan khususnya pada kita ilmu SDPI dapat bertambah ilmunya untuk mengajar mendidik anak didik kita supaya menjadi anak yang berkarakter, anak yang soleh-solehah, yang dapat menjadi apa yang diharapkan oleh kita sebagai guru di sekolah. Untuk acara ini mudah-mudahan acara diseminasi budaya positif ini dapat membantu kita dalam menjalankan tugas supaya lebih baik lagi. Karena dengan adanya ya ini karena yang menyampaikannya adalah guru penggerak dari SD dan SMA dan anak yang dari SMP tidak bisa hadir. Mudah-mudahan dengan acara ini dapat meningkatkan, dapat memberi semangat kepada kita, khususnya pada kita yang sebagai guru SDPI, supaya anak didik kita lebih baik lagi ke depannya. Begitu saja dari sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nina atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pemain kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Semoga silaturahmi kita ini menjadi sebuah amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu yang selaku mewakili kepala sekolah, kemudian Ibu Bapak Guru SD PPPI, begitu pun dari perwakilan SMP Cokro yang kami hormati. Perkenalkan kami pada pagi ini menyampaikan tentang budaya positif, di mana pada modul 1.4 kami selaku calon guru penggerak itu berkewajiban menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Di sini kami bertiga, ya saya yang paling dituakan di antara yang lain gitu kan, karena baru 25 gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita ada manfaat, sebab menurut
kita sebagai umat muslim bahwa apabila kita memiliki sebuah pengetahuan itu dalam hadis dikatakan balighu anni walau ayat. Terus kita ini itu harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah manusia itu manusia yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, next lagi untuk budaya positif langsung. Jadi Bapak Ibu semua, apa sih budaya positif di sekolah? Dan kenapa harus kita memberlakukan budaya positif di sekolah? Apa manfaatnya? Ya, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, ya, itu kita mengenal dengan profil Pancasila. Jadi anak itu jangan hanya cerdas, jangan hanya pintar, tapi karakter baik yang harus ada pada dirinya, sehingga nanti anak itu tumbuh berkembang itu seimbang antara ilmu pengetahuan dengan akhlaknya. Apalah artinya orang pintar tapi tidak berakhlak. Jadi Rasul juga kan diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan mempintarkan manusia. Ya, apalah pintar tapi tidak berakhlak. Jadi karakter baik yang harus kita tanamkan kepada anak didik, itulah yang menjadi nanti generasi yang akan datang itu akan istilahnya membawa negara ini jauh lebih baik. Tujuan itu untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bebas dari tekanan bagi murid. Jadi kita ciptakan anak itu senang datang ke sekolah. Sanes istilahnya alih ke sekolah saya sieun, meninggal guru nake kasieun gitu ya. Dan ciptakan tempat yang aman itu sekolah, anak nyaman, menyenangkan. Karena belajar itu bagi anak harus menyenangkan, harus berkesan. Jangan sampai anak itu belajar itu jenuh, Bu. Ya, jadi usahakan kita sebagai guru itu melayani murid. Bukan artinya kita mengabaikan berhubungan pada murid, tapi pelayanan kita kepada anak. Bagaimana cara kita untuk membuat anak itu senang di kelas, ya, dan bebas dari tekanan. Jadi anak itu jangan ditekan. Jadi kan kondisi kejiwaannya masih anak-anak. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan anak itu. Apalagi ketika pembelajaran berdiferensiasi, itu kita harus mengetahui setiap individu itu bagaimana kebutuhan belajarnya. Karena misalkan kalau kita mempunyai 30 murid, itu semuanya berbeda. Jadi 30 itu harus kita tahu bagaimana mereka itu kita dikasih materi. Jadi jangan sama anak yang kecepatannya tinggi, sedang, dan kurang, itu kita kasih soal yang sama, ya. Kemudian karena suasana belajar positif, murid akan mampu belajar dengan baik dan karakter murid akan tumbuh dengan baik. Dan upami lingkungan saya pasti orang kali oke bakal saya. Maksudnya kan faktor yang utama itu lingkungan. Setelah madrasatul mulai itu keluarga, berarti selanjutnya lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di masyarakat. Dan sebagai fondasi itu madrasatul mulai itu di rumah orang tua. Ya, lanjut. Nah, kemudian dalam nilai pendidikan universal
atau kita mengenalnya ini dengan profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, anak itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di profil Pancasila yang ditekankan itu keimanan, ketakwaan, dan akhlak. Berarti para pakar pendidikan, baik pakar pendidikan kita kan Ki Hajar Dewantara, itu karakter yang harus ditanamkan kepada anak itu akhlak dulu, ya, bukan kognitifnya, bukan pengetahuannya dulu. Kalau akhlaknya baik, insya Allah belajar itu akan baik. Tapi akhlaknya jelek, tidak mungkin belajar itu akan baik. Makanya harus kita budayakan positif di sekolah. Kedua, mandiri, ya. Jadi anak harus bisa mandiri, Bu, ya. Karena di era globalisasi sekarang itu kalau kita mengandalkan orang lain itu tertinggal, ya. Kemudian bernalar kritis. Jadi anak itu harus bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi ketika mengajar kita jangan sampai misalkan anak bertanya, yang bertanya itu tidak seperti itu. Justru belajar itu bangkit dari pertanyaan anak. Jadi bukan kita menyuapi, tapi kita ini guru sebagai fasilitator. Jadi seharusnya ketika belajar itu anak yang bertanya, ya. Jangan banyaknya kebiasaan kita saja yang bicara. Anak itu rata-rata diam ketika belajar. Justru anak itu harus kita biasakan untuk bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kita di Indonesia itu kan beragam, jadi beraneka ragam. Makanya anak harus kita tanamkan rasa toleransi. Kemudian gotong royong atau kerjasama ini harus tercipta di sekolah. Jangan sampai anak-anak kita itu acuh tak acuh satu dengan yang lainnya. Itu kan hal yang kurang baik. Jadi harus bisa bekerja sama, dan yang terakhir itu kreatif. Jadi anak kita ini harus menjadi anak-anak yang kreatif. Jadi jangan sampai di paribasa rumah ulun lah, burkat ayam. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia rata-rata upami jalmi nurute murang kali nurute ayat 3 hal, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut nanti dihukum itu kadang. Mengapa? Karena kalau anak bersalah, contoh, itu mereka itu menghindari hukuman, Bu. Menurutnya itu. Ini menurut dosen, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dari yang digunakan, yang dipuji. Kadang anak seperti itu, Bu. Ya, perlu diolok. Kalau sekurang kali murang kalinya, kamu di piwara itu perlu diolok lah, gitunya pakai iming-iming. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bagus dan harus kita tanamkan. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling bagus. Jadi di antara yang tiga ini 2 itu dari eksternal, datangnya dari luar karena takut dihukum, karena ingin pujian atau penghargaan, itu dari eksternal. Tapi yang ketiga ini dari internal. Jadi ada motivasi dari diri sendiri untuk itu harus berbuat baik, ya, berbudaya positif. Karena motivasi berperilaku sifat internal ini jauh lebih baik. Jadi kita harus bisa membangkitkan, menumbuhkan motivasi diri anak. Jadi kesadaran anak itu harus kita bangkitkan, Bu.
dan upah itu dibimbing mah diarahkan karena guru itu kan menurut Ki Hajar Dewantara kan dengan teologi pendidikan ingat sosum dodo ing madia maun kaso tuturi anda jadi kita ini mendorong menuntun mencontoh ya. Jadi guru itu kan singkatan pendeknya didukung dan ditiru. Sejauh mana anak perilakunya itu gurunya yang akan ditiru. Jadi kita harus menjadi guru yang bisa membangkitkan anak untuk memotivasi anak untuk bisa karakter baik itu bisa muncul. Selanjutnya, nah 3 cara dalam menjalankan atau menegakkan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah. Tadi sudah dikatakan ada hukuman. Hukuman ini bersifatnya itu satu arah. Jadi biasa orang kalau tidak bersalah minimal diharapkan gitu. Nah, itu disebut hukuman. Tanpa ada kesepakatan hukuman itu spontan. Misalkan anak misalkan kebelut atau nanti misalkan melakukan hal lain yang dianggap melanggar peraturan sekolah, kita istilahnya menegur bahkan membentak anak, itu bentuk dari hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan akibat, tapi di konsekuensi ada hal yang disepakati. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sepihak, kalau konsekuensi itu akibat, tapi sudah disepakati. Kemudian ada yang ketiga dinamakan restitusi. Itu kan kembali, jadi kembali kepada murid itu seharusnya, dan mereka itu kesalahannya itu menyadari dengan sendirinya karena telah dibuat kesepakatan. Jadi ketika kita mengajar, sebetulnya di awal pembelajaran itu harus membuat dulu kesepakatan kelasku. Misalkan anak-anak sebelum belajar kita membuat kesepakatan kelas. Silakan kalian utarakan kesepakatan kelas yang akan kalian jalankan. Misalkan yang pertama, datang tepat waktu, minta izin ketika ada keperluan, kemudian mengerjakan PR, melaksanakan piket dan lain sebagainya. Itu anak yang membuatnya sendiri, disepakati bersama. Jadi ketika anak itu tidak mengerjakan PR, kemudian datang terlambat dan lain sebagainya, anak itu menyadari, oh saya melanggar apa yang telah saya buat. Jadi ini yang dinamakan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah dipaparkan ya tentang keyakinan dari keyakinan itu bagaimana. Tapi memang ketika di lapangan itu kita dengan itu sering ada yang nongol gitu ya ketika di kelas misalkan. Contohnya di kelas saya gitu, ketika ada seorang anak yang tidak bisa diam sama sekali dia duduknya di depan, kalau mengganggu temannya ketika belajar gitu ya. Ada aja yang dia misalkan video temannya ambil atau penghapusnya dia hilangkan dari tempat itu gitu ya. Nah, sedangkan saya kan mengajar di kelas 1 SD ya, SD yang memang masih egois ya, atau ini masih egois gitu. Misalnya sama seperti anak TK dan PAUD gitu ya, yang bagaimana cara mengkomunikasikan ketika keyakinan itu pada anak yang seperti itu gitu, yang jaya minta ampun gitu ketika di dalam kelas. Seperti itu mungkin Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu. Ini maka apa namanya, anak pasti begitu. Makanya tadi Pak Adi katakan kita solusinya menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah solusi untuk tadi
supaya anak-anak kita itu bisa tertib, nyaman di kelas. Yang pertama itu validasi tindakan. Jadi kesalahan anak itu kita validasi dengan kita panggil, tapi dipanggilnya tidak di depan teman-temannya. Jadi misalkan teman-teman istirahat, itu dipanggil. Jadi jangan membiasakan anak itu dipermalukan di depan teman-temannya. Itu tidak akan membuat anak itu sadar. Justru itu tadi salah satu bentuk hukuman kepada anak, yang mana anak itu bukan sadar, justru akan melakukan kesalahan berulang-ulang terus. Nah, di sini kita tanya, dan tadi saya katakan di awal, kita di budaya positif itu ketika ngajar seharusnya sebelum kita mulai pembelajaran, di awal pembelajaran kita buat dulu dengan kesepakatan kelas. Nanti anak yang melanggar itu akan menyadari, saya berbuat begini berarti melanggar kesepakatan yang mana. Gitu. Jadi seperti tadi kata ibu, ketika anak dipanggil dengan kapena, kemudian dalam hatinya, oh saya melanggar kesepakatan kelas poin berapa misalkan yang menyangkut dengan kesalahannya. Jadi divalidasi dulu. Kemudian setelah kita mengetahui anak itu berbuat salah, kemudian di sini ada kita tanya, kamu berbuat salah itu apa yang kamu melanggar dari kesepakatan kelas? Ya, jadi anak sendiri yang menjawab, anak sendiri nanti yang mengakui kesalahannya. Jadi tidak ada penekanan dari kita, itu nanti akan timbul anak itu sadar sendiri. Tadi kalau ini kata Pak Aki, itu anak itu jadi bisa kembali ke teman-teman itu dengan tidak dipermalukan, itu merubah diri sendiri, ya. Beda dengan kita permalukan di depan teman-temannya, misalkan kita hukum dan lain sebagainya. Kemudian kita tanyakan di sini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Jadi terus kita bukan menekan atau memberikan hukuman seperti misalkan kami atau misalkan jasa penuntut, tapi biarkan anak itu sendiri yang mengungkapkan apa ada kesalahan, kemudian tindakan apa yang seharusnya biarkan. Sehingga di sini di ketiga itu menstabilkan diri kita, sehingga anak itu akan sadar sendiri, ya. Pandai kamu berwudi kegiatan itu. Ya tadi saya katakan dari awal, karakter anak itu di profil Pancasila yang pertama itu akhlak. Jadi kalau anak itu sudah berakhlak baik, tidak mungkin di kelas itu berbuat hal yang tidak baik. Jadi akhlaknya dulu. Makanya minimal kita di awal pembelajaran atau tadi dikatakan oleh Pak Randy, itu bisa dievaluasi. Misalkan bulan ini mau dirubah keyakinan kelasnya karena menemukan kasus baru, ditambahkan lagi supaya anak ketika berbuat salah, oh saya melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi kita panggil anak itu secara individu, memberikan arahan dan bimbingan itu kepada anak itu, anak sendiri yang mengungkapkan apa kesalahannya, kamu melanggar apa, dan bagaimana kamu seharusnya. Itu jadi anak sendiri sadar. Kemudian dikaitkan dengan apa yang Pak Randy katakan, misalkan ada 5 kebutuhan dasar, itu yang kita terangkan. Mungkin anak senangnya seperti itu, Bu, misalkan. Ini kebiasaan anak, kalau soalnya itu berarti, tapi kesenangan-kesenangan itu kita arahkanlah menjadi anak itu jauh lebih baik. Karena kewajiban guru itu kan mendidik, bukan mengajar. Kalau mengajar mudah, tapi mendidik jauh lebih sulit. Ya, ini perubahan-perubahan tadi yang sudah saya katakan. Jadi yang lebih utama
kita mendidik adalah akhlak dari anak didik kita. Jadi kompetitif bukan artinya dikesampingkan, tapi akhlak itu lebih dikedepankan, karena sepintar-pintarnya nanti anak itu di masa yang akan datang, tetap kalau tidak berakhlak itu akan rusak dan merugikan diri sendiri, bahkan bisa satu negara itu bisa rusak. Itu Bu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Sudah ternyata. Alhamdulillahirobbilalamin untuk Oke, mungkin Pak ada silakan dari kelompok Bapak yang akan dipaparkan kembali, dipersilakan untuk Baik, Bapak Adik sekalian, terima kasih dari awal sampai akhir telah menyimak materi-materi yang disampaikan mengenai budaya positif. Yang perlu saya garisbawahi di kesimpulan, mulailah dari sekarang, jangan sampai terlambat, karena terlambat itu berbahaya Bu, berbahaya terlambat itu. Jadi kita membiasakan terlambat itu berbahaya. Dampak itu apalagi ke anak jangka panjang nanti itu akan berefek kerusakan. Jadi oleh sebab itu kita di sekolah harus membudayakan budaya positif agar tadi anak pertama bisa belajar aman, nyaman, menyenangkan. Bisa anak itu belajar nyaman, aman, dan menyenangkan dimulai dari kelas dulu. Kelasnya tertib dengan dibuatkan dari kesepakatan kelas. Anak itu membuat peraturannya sendiri dan dilaksanakan sendiri, sehingga dengan cara itu mudah-mudahan ketika anak itu berbuat salah atau melakukan kesalahan, dia sadar sendiri karena yang membuat peraturan itu dia. Jadi ketika kita memberikan arahan, bimbingan, anak itu akan sadar sendiri, saya melanggar poin berapa. Kalau misalkan kesepakatan ada 10 poin, nah dia itu akan sadar, oh saya itu melanggar poin 10 misalnya. Itu anak akan menyadari itu sendiri, dan itu akan berefek baik kepada karakter. Karena di profil Pancasila salah satu yang ditekankan yang pertama itu berakhlak. Anak kita ini harus menjadi anak-anak yang akhlaknya baik, ya. Jadi kalau misalkan kita di sekolah tidak mulai dari sekarang itu menerapkan akhlak yang baik, budaya positif di sekolah, nanti takut kita terlambat bahkan kebablasan, sehingga gimana nanti generasi yang akan datang. Tindakan-tindakan yang kita lakukan tadi sudah dikatakan, anak itu tunduk kepada kita karena kita memberikan hukuman, atau anak itu melaksanakan karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Tetapi yang lebih baik itu kesadaran dari diri sendiri anak, bukan karena ada hukuman di sekolah, atau bukan karena anak itu mengejar penghargaan atau pujian. Karena kalau ibu tidak memuji, bapak ibu tidak memuji ke anak itu, anak itu tidak akan berubah. Saya yakin, ya akan berubah. Jadi ingin dipuji terus, kan? Jadi pujian kan seperti pasal sepuh mah. Jadi tanamkan yang ketiga, solusinya itu motivasi supaya timbul kesadaran dari diri sendiri. Jadi enak kan kalau sadar dari diri sendiri, mah tidak disuruh orang lain, tidak diberi hukuman, itu akan enak. Pak sulit, Pak bagaimana?
yaitu risiko dari kata parenting. Itulah teladan amal soleh kita sebagai pendidik. Kita bersyukur oleh Allah ditakdirkan menjadi seorang pendidik. Pendidik itu adalah tadi benar kata parenting, itu salah satu amal yang tidak akan putus, Bu, ya, dijamin, ya. Dalam hadis kan diterangkan ada 3 amalan yang tidak akan putus walaupun kita telah meninggal. Itu akan mengalir sampai ilmu yang kita ajarkan ke anak itu oleh anak bermanfaat, apalagi terus turun lagi tidak putus. Jadi peribahasa ceng-celengan itu harus. Nah, makanya kita sebagai guru harus melayani anak dengan sebaik-baiknya, karena anak itu kalau ibaratkan ibu, kita ini petani, anak itu benih. Ayeuna eta benih bagian tumbuh nasae atau nabi awal berarti mau petani. Terus deh. Jadi anak itu ketika kita mendidik, ibaratnya anak itu benih. Jadi nanti tumbuh berkembang kemudian berbuah menghasilkan itu, bagaimana cara kita supaya membimbing anak. Tadinya biologi Ki Dewantara ingat Sosuntodo ingma dia bangun kartut di sana kita posisi menuntut, membimbing, mendorong, mengarahkan di sana sehingga anak itu tumbuh berkembang pada sisi kodrat alam dan kodrat zaman. Anak itu kodrat alamnya, ya namanya anak-anak banyak dunia bermain kan, anak-anak itu kesenangannya itu emang kodrat alam, anak itu senang bermain. Makanya dalam pembelajaran di SD khususnya, cobalah ciptakan di kelas itu permainan edukatif. Anak lebih senang permainan, Bu, daripada orang mau coba aja bosan anaknya. Mungkin akibat hari ini kayak kita diri bosan tadi, ya. Anak itu pengen kesenangan. Coba karena kita guru, coba kita cari metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi monoton lah. Jadi ngajar gerak, bahkan kayak buku lagi ini, kan? Nah, jadi tidak ada seperti itu. Kita harus berubah kebarengan itu. Dan tadi kesel, tapi pilih terlambat. Ya, cilaka lebih terlambat. Ya, komitmen. Jadi ayo kita bangun bergerak berubah demi dunia pendidikan, ya. Guru kita kan harga keluarga banyak seperti itu. Jadi itu yang bisa saya keras balik pada kesempatan kali ini. Ayo kita berubah mulai dari sekarang. Apa yang belum kita lakukan, kita lakukan. Nanti anak-anak kita itu bisa berubah apabila kita juga mau berusaha berubah. Kalau gurunya tidak mau berusaha berubah, anak-anak apalagi, ya. Dan segala seperti itu harus dicoba dan terus dicoba. Jangan istilahnya menyerah dengan satu percobaan. Ingat, Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu hijau kepada bawah nama beribu-ribu kali kegagalan. Ya, gagal itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi kalau berharga ulah langsung gagal. Jangan. Bagaimana supaya tidak terjadi gagal? Terus berusaha dan insya Allah yang akan menentukan hasilnya. Kita hanya disuruh usaha, ikhtiar kita, ujungnya tawakal Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, ada yang ditambahkan? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf dari kami bila dalam penyampaian atau hal lain itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat banyak ilmu. Tentunya dengan pemaparan dimensi budaya positif dalam penyelenggaraan angkatan 2022. Terima kasih pada para materi. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat menciptakan budaya positif dalam proses belajar mengajar di sekolah kita sehingga menjadi menyenangkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.